Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya kedatangan tamu dari Badan Riset Inovasi Nasional ya. Bapak Harun Idam Akbar ya. Doktor kandidat, sarjana teknik Master of Science ya. Yeah. Prekayasa ahli muda, ekonomi kelautan BRIN ya. Di BRIN itu di Pusat Riset Limnologi, Pak. Oh, Pusat Riset Limnologi. Ya. Alhamdulillah datang ke sini untuk kami sama-sama berbicara ya, ngobrol tentang model ekonomi berbasis spasial, pengelolaan ekosistem pesisir daerah khusus Jakarta. Iya. Jadi ini hal baru ya, hal lain dari biasanya kita bahas. Ini model ekonomi berbasis spasial ya, untuk pengelolaan ekosistem pesisir. Ini terkait dengan sumber daya alam ya. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam berbasis ekonomi spasial, natural resources accounting dan sebagainya gitu. Mungkin sebelum kita lanjut bisa sedikit aja ya, nggak usah panjang-panjang. S1, S2, S3-nya sekarang di mana? Nanti dalam perjalanannya kita explore gitu. Iya, baik. Ya, silakan. Ya. Kita salaman dulu, belum salaman kan? Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Sardi. Iya. Terima kasih Pak Dr. Sardi. Perkenalkan, nama saya Harun Idam Akbar. Saya asalnya dari Makassar, Pak. Makassar? Iya, saya dari Makassar. Namun orang tua saya itu bapak dari Bugis Wajo, dan ibu dari Gorontalo, Pak. Pengalaman studi saya saat ini, saya sedang melakukan perkuliahan Pak di IPB, mengambil jurusan ekonomi kelautan tropika. Oh, itu S3-nya itu? S3-nya ya di situ, ekonomi kelautan ya? Ekonomi kelautan tropika. Nah, dulunya itu saya S2-nya itu dari ilmu kelautan di Universitas Indonesia, Pak. UI dulu? UI dulu. Jadi UI ilmu kelautan S2? Ilmu kelautan. S1-nya? S1-nya justru agak berbeda, Pak, karena waktu itu belum kerja kan, Pak. Jadi saya S1-nya di Universitas Trisakti, Pak, mengambil teknik industri. Teknik industri. Iya. S2-nya di UI, S3-nya IPB. Iya. Masih menjalani S3, Pak, belum selesai. Iya, tapi kan dalam proses ya. Iya, masih. Artinya proses. risetnya itu memang terkait dengan ekonomi berbasis sumber daya alam ya. Iya, berbasis sumber daya alam. Spasial tentu ekosistemnya daerah studinya itu kan daerah khusus Jakarta ya. Berarti di pesisir ya? Di pesisir, Pak, pesisir Jakarta. Jakarta. Di pesisir ya. Iya, Pak Harun ya. Iya. Ini tema ini menurut saya ini sangat penting untuk pembangunan nasional. Bagaimana memperbaiki ekosistem pesisir ya. Tentunya. Ya, mungkin banyak yang belum paham gitu ya para pemirsa. Bisa nggak dijelaskan secara singkat apa sih itu model ekonomi berbasis spasial misalnya? Dan bagaimana hubungannya dengan pengelolaan ekosistem pesisir gitu. Itu, kok bisa gimana nyambungnya gitu? Ya, silakan. Ya, baik Pak Sardi, terima kasih. Jadi sebenarnya sih kalau model ekonomi berbasis spasial itu simpelnya itu model ekonomi, atau aktivitas ekonomi yang berbasis pada geografis, ruang lingkup geografis gitu, Pak. Jadi ada aktivitas di suatu tempat tertentu di mana misalkan itu berdampak pada ekonominya seperti apa gitu, Pak. Nah, misalkan kalau kita lihat kan, misalkan di Jakarta sendiri kan tadi Pak, di ruang lingkup riset saya ya, misalkan di Jakarta itu kan terjadi ketidakmerataan, ketidakmerataan pembangunan misalnya. Ketika kita lihat di Jakarta itu secara rata-rata kan memang ekonomi itu baik, tapi kalau kita lihat secara spasial, kita bedah lebih dalam lagi, antara di wilayah ada gap gitu ya? Gapnya itu cukup tinggi, Pak. Misalkan di spasial, bahkan di pesisir itu sendiri, kalau kita lihat di misalnya ada aktivitas pelabuhan misalnya, atau aktivitas pertambangan bahkan industri di sana, itu timpang sekali gitu dengan aktivitas masyarakat nelayan lokal misalnya yang juga ada di wilayah yang sama gitu, Pak, di wilayah Jakarta sendiri. Maka dari itu mungkin saya agak tertarik mempelajari model ekonomi berbasis spasial ini. Ya, ini betul-betul orang dulu teknik industri tapi mengarahnya itu ke sumber daya alam ya. Bagaimana berbasis ekosistem ya untuk mengolah pesisir gitu. Ini memang betul-betul luar biasa ya. Yang penting konsepnya itu sudah dikuasai gitu, yang bagaimana mengembangkan model-model berbasis spasial ya. Tentu akan menggunakan satelit in situ misalnya kan. Kemudian ada juga GPS teknologinya ya.
Kemudian ada juga airborne mungkin seperti apa gitu, GIS ya. GIS. Kan kita bisa melihat spasial ya. Bukan titik lagi ini, tapi ini kan areal ya, spasial gitu kan. Ya bisa nggak kenapa sih studi terkait model ekonomi ini harus sangat penting dilakukan gitu loh. Kenapa kita harus lakukan gitu? Kan sudah berjalan misalnya pakai statistik biasa gitu. Kenapa kita harus penting amat sih memang ini basis spasial ini? Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin kalau menurut pandangan saya ya Pak, model ekonomi spasial itu memang sekarang sudah layak dikembangkan Pak. Karena sekarang ini kan di era kemajuan yang GIS ya Pak ya, jadi semua orang mungkin sudah paham dengan GIS. Terus yang tadi saya sampaikan sebelumnya juga ada ketimpangan pembangunan, jadi kita nggak bisa lagi mengambil data rata-rata gitu kan, misalnya dari suatu wilayah rata-ratanya seperti apa, oh ini ekonominya bagus. Nah kita sudah lebih detail lagi, kalau menggunakan spasial kan sudah lebih detail lagi, dan lagi juga sekarang itu kan sudah kalau kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan Pak, hasilnya itu bisa berbeda di satu wilayah dengan wilayah lainnya gitu kan Pak. Misalnya kita mengambil di satu tempat ini, oh kebijakan ini berhasil mampu menaikkan ekonomi di sana. Namun ditempatkan di wilayah lain belum tentu berhasil. Nah, harus ada adjusting ya? Iya, harus ada adjusting dari kebijakan itu gitu. Adjusting itu untuk daerah tertentu apakah beda-beda karakteristiknya ya? Betul Pak. Seperti itu. Jadi kalau seperti demikian ini, kondisi saat ini misalnya bisa kita potret. Kan ini riset kan diangkat kan karena ada permasalahan ya. Jadi kondisi saat ini seperti ada yang kekurangan begitu, belum menerapkan ekonomi sumber daya alam ya. Bagaimana untuk ujung-ujungnya itu adalah kesejahteraan kan? Iya, ujung-ujungnya kesejahteraan. Iya kan tidak ada gap. Nelayan bisa sejahtera dengan di pesisir itu ya mereka itu. Kira-kira saat ini yang Pak Harun saksikan itu, kenapa sih ambil di daerah ekosistem pesisir daerah khusus Jakarta itu? Iya, Pak. Kan banyak tempat lain ini. Kenapa ambil spesifik daerah situ? Tentu ada alasan-alasan yang tertentu ya. Iya Pak. Ya. Sebenarnya sih terima kasih Pak sebelumnya. Jadi kenapa saya mengambil di Jakarta itu karena saya lihat lokasi Jakarta itu pertama jadi laboratorium ya Pak. Jadi Jakarta ini kan potretnya itu jadi hasil risetnya biasanya dibawa ke wilayah-wilayah lain gitu di Indonesia. Biasanya potretnya laboratoriumnya gitu salah satu contohnya di Jakarta. Dan lagi juga di Jakarta itu rentan dengan perubahan iklim Pak. Seperti yang kita saksikan kan sekarang ketakutan banyak masyarakat gitu kan dari kenaikan mencairnya es gitu menyebabkan kenaikan suhu permukaan laut. Bahkan di Jakarta dengan penurunan muka tanahnya itu kan sangat berdampak Pak. Sementara kalau misalnya kita lihat pembangunannya itu biasanya kalau kita fokuskan ke tembok laut kan tahun ke tahun nanti akan terus naik, bahkan nanti akan terus ditingkatkan gitu temboknya. Menurut saya alternatif lain perlu dikembangkan, salah satunya itu ekosistem pesisir itu. Misalnya ada mangrove atau lamun dan lain sebagainya yang juga nantinya bisa bermanfaat buat masyarakat itu sendiri Pak. Jadi membuka peluang baru, peluang ekonomi baru selain yang sudah ada sebelumnya gitu Pak. Jadi kalau mau dipotret, kira-kira permasalahan yang krusial apa kira-kira terkait dengan pengelolaan ekosistem ini berbasis spasial misalnya? Iya Pak. Masalah yang paling krusial sih sebenarnya yang saya tangkap dari riset ini itu masalah perubahan iklim sih Pak. Oh gitu? Iya, kalau yang saya fokus utama dari riset yang saya lakukan di pengerjaan disertasi ini yaitu dari aktivitas tadi Pak, dari kenaikan muka laut sama penurunan muka tanah berdampak terhadap ekonomi seberapa spasial wilayahnya Pak, seberapa besar wilayahnya, terdampak sampai mana, terus kerugian ekonominya bagaimana, mungkin seperti itu sih Pak, di seberapa besar gitu. Oh jadi nanti dilihat kerugian ekonominya ya. Mungkin ada nilai-nilai lingkungan yang dirusak misalnya kan. Iya. Jadi kita masukkan di dalam salah satu faktor ya. Iya, salah satu kerusakan faktor. Lingkungan. Misalnya lingkungan. Kita bisa kalau kita aplikasikan ke tempat lain, misalnya ke daerah Kalimantan ya. Di Kalimantan itu kan pusat tambang ya. Pertambangan besar, tapi lingkungan juga rusak. Iya kan? Jalan hancur segala macam karena itu tadi. Sehingga kalau dimasukkan faktor kerusakan lingkungan itu jadinya minus. Ya betul. Dan orang juga tidak jadi kaya di sana itu. Bahkan rendah ya. Yang pekerja-pekerja di sana itu malah tidak justru
tidak menambah dia punya income ya, Iya, malah merusak lingkungan. Dan ini ada yang salah kan? Iya. Makanya dia menerapkan ini dengan masukkan faktor lingkungan itu, Iya. sehingga bisa kita ketahui bahwa kerusakannya sampai seberapa jauh dan apa penyebab sehingga dia menjadi merah gitu, bukan hijau ya. Iya, iya betul. Dia merah itu berarti kan kesejahteraan juga turun gitu loh. Mungkin nanti nilai ekonomi memang kalau dilihat dari situ kan kita bisa tahu Pak yang sebenarnya terjadi itu nanti di masa depan itu nanti akan terus menurun bahkan sampai minus atau dari sekarang juga bahkan sudah minus mungkin. Ya, ini saya pikir ini penting sekali ya, apa yang dilakukan oleh Bapak ya. Karena ini terkait dengan bagaimana pembangunan nasional. Karena kita harus membangunkan negara ini kan. Membangun mulai dari pesisir, dari manapun juga ya. Dan ini apa yang dilakukan ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan, mempercepat, mengakselerasi pembangunan nasional. Sehingga perlu dijelaskan mungkin dengan Pak Harun ini konstruksi besarnya itu seperti apa sih yang ekonomi berbasis spasial ini untuk pengelolaan pesisir. Bisa nggak dijelaskan gitu? Maksudnya di komponen mana gitu yang kan ada yang sudah berjalan ini yang konvensional. Nah, apa bedanya dengan yang dilakukan ini? Ekonomi berbasis spasial gitu, konstruksinya aja. Biar orang pemirsa paham gitu ya. Ini barang apa gitu ya? Kan seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau perbedaannya mungkin sekarang sudah banyak ya Pak yang berkecimpung di bidang valuasi ekonomi khususnya gitu Pak. Yang mungkin dulu kalau misalnya di karir saya yang sebelumnya di pusat teknologi pengembangan sumber daya wilayah yang dulunya Petisda Pak, itu kan teman-teman banyak tuh yang meneliti tentang NRA Pak, National Resource Accounting. Jadi dulu memang dasarnya sudah ada. Saya juga mungkin belajar dari sana pertamanya, karena pengembangannya itu kan bagaimana kita melihat valuasi ekonomi. Misalnya nih kalau di NRA nanti saya jelaskan ke belakang itu perbedaannya dengan yang saya kembangkan sekarang ya Pak ya. Jadi NRA Natural Resource Accounting itu kan biasanya kita melihat nilai, misalnya nih kalau di pantai itu kan ada mangrove. Jadi di mangrove itu sendiri berapa sih nilai mangrove itu, besarannya seperti apa. Terus kalau mangrove itu hilang itu dampaknya seperti apa atau nilai ekonomi yang hilang seperti apa. Kemudian willingness to pay masyarakat untuk melestarikannya seperti apa. Kemudian nanti ada willingness to accept kalau misalnya dia dijadikan dengan lahan yang lain gitu. Misalnya lahan tadinya mangrove menjadi lahan yang lain. Nah, bedanya dengan saya itu kalau saya menggabungkan yang namanya GIS Pak. Jadi GIS itu yang namanya kalau saya mengembangkannya menggunakan land use land cover. Biasanya kalau orang-orang land use land cover mapping. Mapping. Itu salah satunya mapping. Kemudian nanti di sana digabungkan dengan model ekonometrika Pak. Overlay Dengan model ekonometrika. Jadi ada nilai ekonominya. Jadi sebelumnya kalau kita LULC itu mungkin juga di LULC masuknya nilai tempat itu ya. Cuman kalau saya menggunakan model ekonometrikanya Pak untuk ke masa depan gitu. Bagaimana konversi perekonomian, nanti peningkatan kesejahteraan, gitu ya. Yang nantinya juga bisa menggunakan model keseimbangan umum. Jadi nantinya kan kalau di sini kan kalau di ekonomi berkelanjutan itu kan kita bagaimana melihat keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosialnya kan Pak. Jadi dinilai juga dengan keseimbangan umum mungkin secara makro bisa dilihat dari computable general equilibrium CGE atau mungkin menggunakan SAM gitu. Akuntansi matrix gitu kan. Social accounting matrix. Nah, di sana sendiri kalau dari pengembangan itu Pak, dari pengembangan itu mungkin nanti nilai-nilai yang tadi NRA itu salah satu bagiannya mungkin bisa masuk ke sana. Jadi mungkin NRA ini bisa menjadi masukan, tapi nggak sepenuhnya sama, mungkin di lebih advance lagi lah Pak dari lebih advance dari NRA, tapi di dalamnya ada NRA kan? Di dalamnya ada NRA, karena di dalam ekonomi makro itu kan kalau kita lihat kan misalnya kita umpamakan Y itu sebagai produksi kan di sana ada faktor dari K itu konstanta bukan Pak, jadi kapital. Ada labor, terus kemudian ada wilayah itu sendiri, sehingga nanti mendukung PDB di sana itu ada
kapital juga, investasi juga masuk jadi besar, kemudian pengeluaran pemerintah juga terukur dengan baik dan net export juga ada gitu. Jadi ini apa yang dilakukan ini keluarannya itu adalah indikator ya, Iya. bukan? Siapa tahu indikator itu suatu daerah pesisir itu dia indikatornya merah, hijau atau kuning. Iya, salah satunya kalau itu, merah Pak. itu parah, misalnya Ya. kalau hijau itu bagus, kalau kuning itu ya menengah. Iya, warning gitu Pak. Warning kan, artinya ini bisa dipakai untuk pembangunan nasional, bisa oleh Bappenas misalnya kan. Bisa. Bappenas itu pakai indikator ini untuk menilai suatu daerah, bagaimana daerah tersebut menerapkan itu tadi wilayah pesisirnya misalnya ya, atau wilayah lain kan bisa diterapkan di mana-mana kan sebenarnya. Iya, Pak. Ini seperti itu ya? Apa saya salah? Iya Pak, betul Pak. Jadi misalkan kalau secara umum sih nanti bisa dibuat seperti itu. Cuman yang umum, yang khususnya biasanya kita mengetahui nilai ekonominya dulu Pak. Dari nilai ekonominya dulu kita lihat nanti di masa depan dia berkelanjutan apa enggak. Dari situ nanti untuk mempermudah masyarakat melihat atau pemangku kepentingan melihat, nanti mungkin bisa dibikin secara spasial di daerah tersebut itu berkelanjutan atau enggak dengan warna-warnanya itu Pak. Warna yang tadi saya sampaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Harun ini adalah itu saya bilang tadi, ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Jadi istilahnya itu sustainable development, ya kan? Iya. Karena kalau tidak berkelanjutan maka kita sulit untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Betul. Kalau terputus misalnya kan, nah ini berkelanjutan ini sustainable. Iya. Nah, hasilnya ini menurut saya ini bisa dimasukkan di dalam perencanaan pembangunan oleh Bappenas kan. Iya, memang tujuannya itu. Untuk menilai bagaimana suatu daerah apa perlu memang disuntikkan anggaran untuk meningkatkan itunya atau tidak perlu. Betul. Tetapi yang mengganjal di pikiran saya ini dengan metodologi ini, saya tidak bisa menjelaskan, masih bingung bagaimana menjelaskan suatu daerah yang punya potensi sumber daya yang tinggi, tapi kok tidak bisa sustainable atau tidak bisa mengangkat kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Contoh di Kalimantan Timur, batu bara bagaimana kan, sumber daya alamnya, tapi orang banyak yang masih miskin di sana dan malah kerusakan lingkungan. Itu bagaimana caranya Pak Harun ini bisa menjelaskan sehingga nanti konsep yang ditawarkan ini, model ekonomi berbasis spasial ini, apabila diaplikasikan bisa bermanfaat gitu loh. Itu kira-kira. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kan tadi kalau kita mengambil contoh di wilayah Kalimantan misalnya Pak ya, jadi ada suatu pekerjaan yang misalnya ada di, misalnya sebut saja pertambangan gitu Pak ya, atau misalnya kelapa sawit gitu kan, menguntungkan dibandingkan masyarakat di pesisirnya gitu Pak. Nah itu sebenarnya kita lihat karena ketidakseimbangan itu sih Pak. Kalau kita lihat model ekonomi ekologi kan dia sebenarnya keseimbangan yang tadi saya sampaikan Pak, yang ada ekonomi seimbang dengan ekologi, lingkungan dan sosialnya. Nah ini secara sosial sendiri kan dia mungkin tidak menjadi lebih baik atau masyarakatnya miskin gitu ya Pak. Nah karena saya bilang saya rasa itu bisa ditingkatkan dengan ini Pak. Misalkan kayak sekarang kan ada namanya perhitungan karbon, itu nanti juga masuk di carbon stock itu kan carbon budget juga carbon budget. Jadi dia kan misalnya mengeruk secara berlebihan, dia seharusnya untuk menjaga keseimbangannya dia kan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki lingkungannya atau sekitar. Itu tadi yang saya bilang tadi, kerusakan lingkungan itu harus itu kan besar biayanya itu. Besar biayanya dan mungkin sehingga terjadi keseimbangan Pak. Jadi masyarakat yang di sekitarnya yang misalnya dia berkecimpung di bidang pemeliharaan lingkungan, dia akan terus mendapat penghasilan juga, mendapat kesejahteraan juga dari sana. Jadi orang lebih tertarik juga bekerja di sana gitu dibandingkan dia serius kerja di pertambangan aja atau kerja di suatu yang lebih menghasilkan buat mereka, lebih menyejahterakan mereka dan keluarganya. Kalau terjadi keseimbangan itu kan mungkin yang lain juga bisa merasakan gitu Pak. Tapi perhitungannya dengan menggunakan karbon yang tadi, perhitungan karbon. Artinya minimal dengan menggunakan konsep yang dibuat oleh Pak Harun ini, minimal itu kita bisa ketahui daerah-daerah mana yang perlu diperbaiki. Betul, Pak. Oleh pemerintah. Daerahnya kaya tapi kok masyarakatnya masih miskin. Kan kebalik itu. Coba misalnya di sana banyak batu bara, banyak ini, tapi sering mati lampu. Kan ironis kan? Ya, daerah seimbang sih Pak. Iya itu tadi saya bilang. Jadi justru dampaknya itu banyak kan kerusakan lingkungannya, iya kan?
banyak rugi-rugi lingkungan itu yang diakibatkan oleh itu kan. Nah, itu adalah bisa jadi indikator kan sebenarnya. Mungkin saya lebih ke arah menstandarisasi Pak, bagaimana sebenarnya perhitungan itu kan bisa dilihat secara spasial, besarannya seperti apa gitu, supaya perhitungannya bisa terstandar juga sih Pak. Iya, artinya ini benar-benar sangat dekat sekali dengan pembangunan nasional ya. Bagaimana mengakselerasi, dan saya pikir pemerintah juga sudah mulai melakukan itu, tapi mungkin dengan suntikan riset dari yang dilakukan oleh Bapak ini bisa lebih cepat gitu, diakselerasi kan seperti itu. Dan ini syarat teknologi. Jadi apa yang dibuat ini adalah memang syarat iptek. Ilmu pengetahuan teknologi nggak bisa enggak gitu. Nah, saya ingin menanyakan yang dibangun ini bagaimana? Apakah berbasis spasial ini non parametrik atau parametrik? Atau memang sudah menerapkan artificial intelligence misalnya untuk processing misalnya, karena ini kan luas banget ya, besar sekali ini kapasitas yang akan kita proses, dan perlu semacam sistem cerdas ya, sistem pintar untuk mengelola ini, memproses ini. Nah, sampai sejauh itu kira-kira konsep yang dibangun ini yang apakah sudah mengarah ke sana, atau bagaimana gitu? Karena ini dunia sekarang kan digital, transformasi digital, kemudian AI, machine learning. Untuk mempermudah processing suatu itu kan. Nah, ini bagaimana Bapak ini sudah menerapkan itu atau memang sedang proses gitu? Atau gimana? Terima kasih Pak. Mungkin sekarang saya karena masih menyusun ya Pak ya, metodenya itu masih disusun, model-modelnya itu sedang penyusunan. Jadi mungkin belum menggunakan AI Pak. Tapi memang menuju ke arah sana. Cuman memang ada beberapa tantangan sih Pak. Contohnya kan kalau misalnya kita menggunakan citra yang beresolusi tinggi secara temporal agak susah. Jadi kita menggunakan resolusi menengah misalnya. Terus sehingga resolusi menengah itu berapa meter resolusinya? Misalnya 30 meter, misalnya Landsat gitu kan. Masih ada Landsat itu? Masih keluar? Iya. Atau mungkin kayak kita misalnya di Jakarta kan. Radar nggak pakai radar? Kan banyak awan. Saya mungkin belum ke arah sana Pak. Karena yang tematik ya? Yang tematik saya. Yang optik maksudnya? Yang optik ya. Jadi spot, Landsat. Dan Sentinel mungkin kan. Sentinel ya bisa didapatkan itu. Itu ambil dari mana datanya? Dari citra download sih Pak. Oh, download sebenarnya kalau bukan dari institusi kita dalam negeri. Nah, yang punya ground station. Betul Pak, yang mungkin tantangan tersendiri buat kemajuan nantinya. Mungkin bisa kan sudah bisa menerima data itu kan? Di ground stationnya yang punya kita itu. Iya. Sementara belum sih Pak. Belum, masih pakai Landsat dan kalau saya menggunakan PlanetScope Pak sekarang, berbayar sih tapi karena ada bantuan dari kampus juga. Cuman kan secara temporal itu mungkin nggak bisa kalau AI kan kita harus belajar, dia harus diajarin dulu gitu kan Pak. Learning process gitu kan. Nah itu mungkin saya mau pelajari buat jadi modelnya dulu. Mungkin setelah itu baru setelah model. Saya pikir itu cuma teknis saja ya, kan algoritma ya. Dari apa yang dibikin langsung bisa diterapkan menggunakan machine learning. Itu kan sebenarnya kan hanya tools. Tools bagaimana caranya processing itu bisa cepat. Karena kan luar biasa besarnya data kan kita proses ini. Kalau kita pakai data-data metode-metode biasa itu lama. Betul Pak. Kita kan butuh cepat ini dan akurat. Kan seperti itu. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau kita tidak punya data satelit yang up to date ya, itu mungkin itu sulit juga, nanti tidak bisa diupdate gitu kan. Itu. Jadi kita tidak sustainable. Nah, makanya kita perlu data satelit, data citra satelit yang operasional. Nah, kita belum punya kan? Belum Pak. Itu gimana menurut Pak Harun ini? Kita belum punya satelit. Kita mengandalkan dari luar. Kalau dari luar macet, ditutup kerannya, kita nggak dapat kan datanya. Terus kita mau bagaimana? Nah, mungkin saya minta pemikirannya, apakah kita memang sudah harusnya punya satelit sekarang untuk penginderaan jauh itu untuk mendukung ini? Iya Pak. Kan wilayah kita luas. Ya Pak, menurut saya sih itu sangat penting Pak buat terutama buat ketahanan nasional ya Pak ya. Karena kalau kita lihat kan, misalnya kita butuh data DEM saja gitu ya, kita biasanya nggak update Pak data DEM-nya itu kan. Biasanya sekarang yang terakhir aja mungkin tahun 2016 ya, saya kurang tahu juga, nggak ngikutin. Jadinya sekarang juga mungkin butuh citra mengolah dengan SAR mungkin kan. Iya, SAR juga bisa di-download sebenarnya kan. Dulu ada teman Pak Dr. Agustan itu kan, dia SAR interferometri ya. Tetapi apa kita mau bergantung terus? Luas Indonesia ini kan luas banget. Iya betul, itu sih tantangan. Masa kita tidak ingin punya satelit untuk merecord data-data sumber daya alam kita untuk kita proses ya?
Nah itu maksudnya itu tadi harapan seperti itu yang mungkin sangat kuat dibutuhkan, yang Pak. dibutuhkan Terutama gitu ya. buat kami para periset Pak dan akademisi mungkin sangat perlu itu. Iya. Iya. Bahkan buat negara juga sebenarnya sih. Iya. Karena dibutuhkan untuk masyarakat juga. Kita operasikan sendiri kan ya bagus. Iya, bagus sebenarnya. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan Pak Harun ini bisa menggaungkan terus bahwa kita butuh satelit. Iya. Kita operasikan sendiri dan kita menghasilkan sendiri. Kita nggak usah bergantung terus sama luar. Siap, iya Pak. Kan gitu. Iya. Karena kalau bergantung terus di sananya macet, kita juga macet kan. Dan berarti tidak sustainable. Iya. Terpotong kan. Sehingga kita mau bikin apa? Model aja datanya nggak karu-karuan Iya kok. itu deh. Kan itu susahnya bisa. kalau mau bikin AI Pak, kalau misalnya sumbernya iya. nggak Itu ada. kan historical data lengkap Iya. dan dia ada terus gitu kan, Iya. updating terus ya. Iya. Kalau tidak diupdate nanti akurasinya kurang. Iya betul. Kan gitu. Iya. Nah, kembali kepada konsep yang sudah dilakukan ini, itu sangat penting adalah bagaimana konsep ini diterapkan kan. Betul Pak. Nah itu, kira-kira menurut Mas Harun gimana nih? Bagaimana penerapannya gitu loh? Iya. Apakah rumit atau suatu sistem ini bisa dibawa ke pemerintah daerah untuk dipakai atau Bappenas melalui Bappenas misalnya yang didistribusikan ya. Ini kan sistem kan, bukan alat kan. Sistem yang cukup diinstal di komputer kan. Iya. Sistemnya ini baru bisa dipakai gitu ya. Betul. Untuk tujuan ekonomi basis spasial itu untuk pengelolaan pesisir kan. Iya. Nah itu gimana kira-kira itu Mas Pak Harun? Ya terima kasih Pak sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk penerapan teknologi ini kita harus melihat dulu sih Pak. Bagaimana tipikal pembangunan dari pemerintah daerah itu ada gitu. Karena tipikal pemerintah daerah itu kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, itu biasanya ada beberapa pandangan gitu Pak. Pertama itu ada pandangan Malthusian atau konservatif gitu. Misalnya pemerintah di daerah itu konservatif, dia menjaga banget sumber daya alamnya sehingga untuk melakukan sesuatu aktivitas di sana itu sangat dijaga karena menurut mereka pertumbuhan itu manusianya eksponensial, jadi agak susah mereka untuk itu. Makanya kita mungkin mengadjust dengan karakteristik pengelolaan juga Pak. Ada juga yang eksploitatif, misalnya Ricardian atau neoklasik misalnya kan. Dia tuh ada sumber daya alam, dia oke-oke aja, digarap aja gitu-gitu kan. Itu mungkin nanti cuman biasanya di sana itu penuh pembangunan jadinya agak sulit, tapi mereka lebih terbuka untuk pembangunan. Nah mungkin nanti kita masuk ke dalam bagaimana sebenarnya karakteristik berpikir dari orang di sana, pengelolaan di sana kan berbeda-beda juga Pak. Bahkan kalau sekarang kan ada yang namanya pandangan ecological economics. Jadi kalau sekarang tuh ada pandangan kalau misalnya alam itu rusak, maka yang general scarcity gitu. Misalnya kita tuh ngerasa sakitnya bersama-sama sakit gitu, sehingga kita mengembangkan wilayah itu lestarinya secara bersama-sama. Jadi tipikal itu kita berkembang secara berkelanjutan, terus menyejahterakan rakyat juga. Jadi kalau menurut saya untuk penerapannya di daerah mungkin dilihat dulu karakteristiknya karena berbeda-beda juga sih Pak. Nah ini yang saya maksud tadi. Perlunya itu kita terapkan expert system itu. Iya. Karena expert system itu adalah masukan daripada expert di setiap wilayah. Betul. Kan gitu kan? Betul Pak. Jadi dengan membuat rancangan misalnya sistem berbasis cerdas ya. Iya. Ya expert system, AI kan itu bagian dari expert system ya. Sehingga setiap wilayah itu dibuat customize maksudnya gitu ya. Iya, betul. Jadi dia bisa menginputkan di daerahnya itu karakteristiknya apa, input itu sehingga keluar nanti sesuatu yang cocok untuk wilayahnya dia. Betul, iya. Karena wilayah lain gitu. Makanya saya bilang tadi untuk kedepannya itu sebaiknya itu diarahkan ke expert system itu. Betul Pak. Jadi expert system itu bisa diinput oleh masing-masing expert di wilayah itu sesuai kebutuhannya seperti itu. Iya. Karena kalau bukan expert system kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Sistem sudah jadi kita nggak bisa update kan, modifikasi kan seperti itu. Betul Pak. Kalau berdasarkan pandangan pakar misalnya, oh ini dia masih perlu parameter ini nih ya, dia bisa inputkan gitu loh secara langsung gitu ya. Jadi bisa langsung diterapkan. Maka ini masukan juga buat Pak Harun ya. Jadi bisa dikembangkan ke arah itu tadi, sudah ke arah expert system gitu. Jadi bisa customize di setiap wilayah, memungkinkan karena di wilayah itu kan banyak ahli-ahli juga kan di situ. Betul Pak. Ada universitas, ada apa. Itulah yang meng-entry parameter-parameter yang perlu gitu ya. Kira-kira dia perlukan apa. Jadi sehingga bisa di-customize gitu. Iya, bisa. Kira-kira itu sanggup nggak kira-kira?
untuk sampai ke situ gitu. Karena ini untuk Indonesia yang mau diurus, bukan untuk daerah khusus Jakarta aja. Iya, Pak. Nah, terima kasih, Pak. Mungkin memang arahnya ke arah sana sih, Pak. Di kantor memang kalau misalnya kami diskusi memang pengembangannya ke arah sana. Dulu juga sempat diskusi kalau misalnya kita kenal di BPPT dulu kan pernah ada program ASAP 4 kalau nggak salah. ASAP 4. Iya, kita ke arah situ kan. Kita ke arah sana sempat kan, Pak, ya, waktu dulu. Jadi mungkin memang ujungnya ke arah sana. Cuman kalau di lingkup disertasi saya, Pak, karena keterbatasan waktu, Pak. Keterbatasan waktu, mungkin saya mengambil cakupan di wilayah Jakarta dulu dan kebutuhan nilai ekonominya saya hitung di Jakarta itu, kebutuhan artinya datanya. Ini cikal bakal ya. Jadi cikal bakal. Ambil DKI Jakarta, tetapi nanti untuk mengaplikasikan expert system segala macam itu tidak sulit sebenarnya kan, cuma tools ya. Iya, cuma kan mempercepat ya, mempercepat dan lebih akurat gitu kan. Betul, Pak. Ketimbang harus secara manual atau apa gitu ya. Iya. Jadi tidak ada masalah ya. Nggak apa-apa untuk riset disertasi ya jalan aja. Iya. Tapi kan perlu ada novelty juga kan. Iya, itu, Pak. Kalau ada novelty bisa ditambah bumbu bahwa riset lanjut atau further research itu misalnya mengaplikasikan expert system misalnya untuk ini kan bisa begitu kan? Iya, bisa, Pak. Dan nanti setelah itu di pekerjaannya dikembangkan terus kan? Betul. Dan tentu bekerja sama dengan Bappenas misalnya, dengan pemerintah daerah ya. Iya. Dan mungkin Pak Harun nanti akan sering-sering ke daerah gitu. Iya, Pak. Sosialisasi kan? Iya, betul. Mengenai ini nih. Kan ya, itu paling penting sebenarnya kan seperti itu. Karena kalau tidak sampai segitu nanti dampak dari penelitian ini kurang kuat nanti, kurang apa ya untuk membantu negara kita ya dalam melaksanakan pembangunan nasional ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengembangkan ini menurut Pak Harun itu bagaimana sih kualitas SDM kita misalnya? Ya. Tidak ada masalah nggak? Bagaimana dukungan perguruan tinggi, lembaga riset? Kira-kira sudah cukup nggak atau perlu diperkuat lagi? Ya, Pak, terima kasih, Pak. Jadi kalau dukungan perguruan tinggi, menurut saya sih generasi muda. Kalau dari generasinya dulu, maksudnya dari masyarakat ya, secara personal gitu dari orang-orangnya, menurut saya sudah mumpuni karena sekarang kan anak-anak muda itu sudah melek teknologi ya, Pak ya, dan sudah paham dengan dunia digital lah. Jadi untuk pengembangannya ini, untuk ngoprek datanya ini, menurut saya bakal lebih cepat lah, Pak. Cuman dukungan universitas juga mungkin kalau sejauh ini saya lihat sih dengan kolaborasi yang ada mungkin sudah cukup baik ya, Pak. Cuman masih mungkin masih perlu ditingkatkan untuk penyelesaiannya. Misalnya dia berkolaborasi tapi dia mungkin mahasiswanya nggak paham dia mau menyelesaikan apa sih di sana, masalah-masalah apa sih. Karena terus juga misalnya kita mau kolaborasi misalkan di bidang ini apa ya, ekonomi berbasis spasial. Misalkan di sana dibutuhkan dengan mahasiswa ekonomi tentunya, terus geografi, perencanaan wilayah dan kota atau desa gitu kan, Mbak. Mungkin itu kan sinkron gitu. Nah, kalau misalkan yang terjadi sekarang mungkin dia ada beberapa kasus outputnya nggak tahu mau kemana sehingga asal nyampur akhirnya hasilnya juga kurang begitu jelas, mungkin gitu sih, Pak. Jadi saya tangkap ini yang apa disampaikan oleh Pak ini Bapak ya. Bahwa ini kan sebenarnya kan multidisiplin. Iya. Cuma itu tadi saya bilang kalau kita sudah membangun berbasis expert system, nanti itu kita bisa mengundang mereka, orang ekonomi, kemudian orang sosial, orang geografi, orang apa, untuk memberikan masukan terhadap sistem yang dibangun ini. Kan begitu sebenarnya kan NRA kan sebenarnya kan mengundang para pakar memberikan masukan kan. Kan seperti itu. Baru kita bikin sistemnya. Baru kita lengkapi sistem itu. Jadi sistem ini dinamis. Bisa diupdate setiap saat gitu loh. Misalnya ada parameter yang kurang, ada masukan dari pakar ekonomi misalnya, ada perlu ini nih, kita bisa langsung mengintegrasikan di situ. Betul. Tanpa ada masalah gitu sebenarnya kan. Nah itu saya bilang tadi itu kolaborasinya seperti itu. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi yang expert itu sebenarnya bukan Mas Harun, bukan Pak Harun yang expert, tapi yang expert itu orang ekonomi, orang sosial. Itulah nanti Pak Harun ini mengambil pengetahuan-pengetahuan itu untuk melengkapi sistem yang dibangun ini, ekonomi berbasis spasial itu, kan begitu kan? Iya, betul, Pak. Jadi kolaborasi. Jadi expert itu adalah orang ahlinya di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang pesisir, itu banyak sekali itu kan di situ. Iya, banyak, Pak. Kalau
kalau Pak Harun ini sistem. Iya. Kan membangun sistem kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini khusus untuk DKJ ini bagaimana sambutan pemerintah daerah khusus Jakarta ini dengan adanya kegiatan ini gitu. Kira-kira apakah positif atau bagaimana gitu? Kalau saya sih di Jakarta ini kebetulan sudah jalan-jalan ke pemerintah ya Pak ya, terutama di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota karena mengurusi masalah mangrove. Mangrove ya. Ya. Sebenarnya sambutan dari PIC di sana sih dalam riset saya mereka sangat menyambut dan menantikan sebenarnya. Menantikan hasilnya sebenarnya. Dia bilang jangan sampai setelah riset hilang ya Mas gitu. Kita tetap harus dilaporkan, saya mau tahu juga hasilnya seperti apa karena mereka bukan cuma dilaporkan, bilang dipakai iya sebenarnya nanti ke arah sana kan? sih kan gitu ya. Dan juga sudah ke suku dinas KPKP juga sih yang menaungi nelayan misalnya kan. Di sana itu sudah juga mereka setelah saya wawancara beberapa, mereka sebenarnya sangat menyambut positif Pak karena dengan adanya ekosistem pesisir ini kan mereka juga terbantu. Yang sekarang itu kan misalnya hasil tangkapan perikanan kalau kita lihat di statistik Jakarta kan turun terus tuh pas semenjak 2016. Menurun terus trennya gitu ya. Penyebabnya apa itu? Ikannya hilang atau lari? Sementara saya belum tahu Pak karena masih diolah gitu. Jadi saya belum tahu penyebabnya apa. Bisa macam-macam sih Pak, kalau penyebabnya bisa pencemaran lah, bisa pembangunan gitu-gitu, pembangunan pesisir atau yang lain sebagainya, aktivitas pesisir dan aktivitas pertambangan kirim-kirim batu bara. Tapi saya pastinya belum tahu berapa persen sebenarnya masalah yang di sana berkontribusi terhadap untuk menurunnya hasil perikanan. Namun kan kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau membangun pesisir atau hal-hal tersebut kan bisa kita Pak ya, kita perhitungkan sebenarnya itu berapa persen sih kerugian dari sana, sebenarnya berapa persen nilai ekonomi yang kita bangun dengan adanya ekosistem pesisir itu di sana gitu. Jadi sebenarnya yang dikerjakan ini adalah lebih banyak tujuannya itu untuk nelayan sebenarnya kan, pesisir ya. Iya pesisir. Iya kan, di samping pemerintah kota itu kan membuat infrastruktur ya. Iya. Tapi sebenarnya kan itu kan tujuannya kan untuk kesejahteraan nelayan kan sebenarnya. Sebenarnya iya. Bagaimana mereka bisa sejahtera kan? Dan kesejahteraan ini kan betul-betul perlu diperhatikan gitu karena kalau diterapkan dan mereka tetap tidak sejahtera berarti ada yang salah kan? Kan seperti itu. Yeah. Nah, contoh misalnya yang saya ingat dulu tuh beberapa tahun yang lalu itu kan BPT sudah membuat sikbes ikan. Iya. Ya kebetulan saya juga ikut dulu. Iya. Nah itu kan kita sudah serahkan ke Kementerian Kelautan, ke para nelayan untuk dipakai gitu kan. Bagaimana caranya sistem informasi berbasis ekspertisnya untuk fishing ground ya, di mana lokasi-lokasi ikan. Jadi mereka bukan mencari ikan, menangkap ikan. Dengan adanya lokasi-lokasi fishing ground itu kan. Nah sistem itu kan sebenarnya kan sudah jadi. Sudah jadi dan kalau mau dikembangkan silahkan aja dan sistem itu dilengkapi dengan suatu sistem nelayan pergi bawa apa pulang bawa berapa kan gitu jadi bisa ketahuan gitu loh bahwa tangkapannya meningkat berarti kan dia akan sejahtera kan dia pergi bawa solar bawa apa ya dan dia menangkap dia pulang bawa berapa gitu berapa keuntungannya itu sudah dihitung ada di sistem itu mudah-mudahan bisa dipakai gitu ya. Kalaupun ada pengembangan sistem ya mungkin tidak ada masalah juga bisa dikembangkan kan. Tetapi minimal nelayan-nelayan di pesisir itu dengan adanya apa yang dilakukan ini bisa meningkat gitu loh. Minimal kita berikan dia pengetahuan, informasi di mana titik-titik ikan ya yang ada itu bisa nangkap. Jadi jangan mencari. Kalau dia mencari itu kan habis bahan bakar kan seperti itu. Betul, Pak. Nah ini bagaimana pemikiran Pak Harun ini? Kan ujungnya kan nelayan sebenarnya kan nelayan di pesisir itu salah satunya. Tapi untuk pembangunan nasional perencanaannya itu pemerintah. Tapi kan objeknya kan ini kan nelayan ini. Betul Pak. Bagaimana bisa dia sejahtera gitu loh, bisa menyekolahkan anak, membiayai anak sekolah apa segala macam dengan adanya ini kan meningkat pendapatan kan. Nah itu gimana kira-kira pandangan Pak Harun? Menurut saya memang secara inovasi kan dulu memang banyak ya Pak ya. Kalau di BPPT juga dulu kan ada kan ada Belfos juga ya Pak ya. Belfos. Kita sudah buat semua itu sudah operasional harusnya. Nah cuman sih menurut saya kalau untuk makanya diperlukan kolaborasi antara universitas itu salah satunya untuk advokasi masyarakat sih Pak. Jadi biar
masyarakat supaya masyarakat itu ketagihan atau kepengen menggunakan alat tersebut, Pak. Kalau sekarang kan mungkin karena advokasinya masih terbatas gitu ya, Pak ya. Sehingga masyarakat itu kayak nih lupa kemarin gimana cara fungsiinnya gitu, atau mungkin nggak ada seseorang yang terus berada di lapangan, atau mungkin bisa melibatkan universitas juga kan Pak. Mahasiswa sebenarnya banyak yang ingin turun lapang, misalnya PKL atau magang. Mungkin mereka juga bisa kita kolaborasikan bersama. Nih cara pakainya seperti ini biar makin banyak yang tahu juga, Pak. Mungkin jadi apa yang disampaikan Pak Harun ini betul ya. Sebenarnya sistem itu bukan dalam bentuk alat, tapi informasi kan yang dibutuhkan. Yeah. Nelayan itu tidak perlu alat karena dia tidak bisa pakai nanti. Paling kita kasih dia itu dari Kementerian Kelautan atau dari pemerintah dia itu GPS untuk menuju ke lokasi itu. Yeah, tapi yang kita kasih adalah informasi fishing ground, misal contohnya, bahwa informasi di mana titik-titik yang banyak ikan. Yeah. Itu kan biasanya berlaku kan 1 minggu. Setelah 1 minggu ikan itu bermigrasi, sudah pergi. Yeah. Jadi sudah tidak akurat. Yeah. Nah, makanya yang penting itu 1 lembar lokasi, lokasi keberadaan ikan itu di mana, dan mereka pergi nangkap ke situ pakai GPS palingan disiapkan ya. Jadi bukan dia mengoperasikan sistem, nggak perlu, karena dia nggak ngerti nelayan itu. Kita kasih informasi saja gitu. Nah, yang memberikan informasi itu adalah pemerintah daerah dengan ada alatnya, komputernya apa kan, dikirim ke koperasi nelayan. Oh ini ada titik-titik ini, jadi nelayan itu tidak usah berebutan. Ada titik banyak, yang nelayan di sini ke sini aja, yang di sini ke sini, nggak usah ke situ buang-buang bahan bakar kan. Nah itu tujuannya seperti itu kan sebenarnya. Betul, sehingga nelayan itu bukan mencari-cari lagi ikan, buang bahan bakar, tapi menangkap di titik itu. Betul. Sehingga bahan bakarnya tidak banyak terbuang. Kan dulu kan dia pergi pulang tidak bawa apa-apa, bahan bakar habis. Itu kan uang kan. Nah rugi ini sekarang pergi pulang bawa tangkapan, karena dia nggak mencari tapi nangkap. Nah itu. Nah ini tadi sistem ini, untuk penyempurnaan sistem ini untuk supaya bisa dioperasionalkan, bagaimana kira-kira cita-citanya gitu loh, angan-angannya gitu. Ini kan inovasi ini kan, terkait dengan e-tech gitu. Itu kira-kira seperti apa kira-kira? Kan harus diaplikasikan, kalau enggak nanti sayang gitu loh. Kalau harapan saya sih terkait sistem ini nanti bisa dimanfaatkan sih Pak, terutama sama pemerintah daerah. Pertamanya sih mungkin saya campaign ke kampus-kampus mungkin ya Pak ya, atau ke pemerintah daerah mungkin untuk mensosialisasikan lah sistem ini seperti apa, cara gunanya seperti apa, dan mereka itu mungkin ketertarikannya untuk mengetahui apa. Karena tadi sendiri kalau misalkan kita dulu kan Sikbus ikan itu mungkin ke alokasi apa ya, misalnya alokasi nelayan pada kesana semua kan juga nanti habis juga gitu kan. Jadi mungkin juga harus untuk keberlanjutan ekosistem ikan juga kan? juga ya tanggapannya, karena ya itu sih Pak, kalau misalnya kita lihat kan sekarang belum terintegrasi sih Pak intinya. Jadi kita butuh banyak campaign sih kalau menurut saya. Ya itu makanya ini ekosistem daerah khusus Jakarta ini salah satu contoh kan. Iya contoh. Bagaimana dijadiin di situ yang bagus, yang komplit ya. Nanti direplikasi untuk daerah lain. Betul. Kan begitu kan? Betul. Kan sebenarnya kita nggak bisa, memang Indonesia terlalu luas gitu ya. Tetapi sekali jadi ini bisa diaplikasikan dengan open system. Jadi bisa customize lah. Kita pakar bisa masukkan tergantung wilayah daerah situ. Dan tentu perguruan tinggi perlu dilibatkan memang. Karena di perguruan tinggi itu banyak ahli kan di situ. Dan ini makanya saya bilang tadi, tingkat keyakinan dari Pak Harun ini bagaimana, seberapa besar dengan sistem ini kalau sudah jadi, keyakinannya bagaimana untuk penerapannya gitu kira-kira. Kalau saya sih, kalau dari persentase mungkin di atas 85% ya Pak ya. Di atas 85%. Ya, mungkin yakin. Dan mungkin saya sarankan tolong juga berkomunikasi dengan pengambil kebijakan, misalnya Bappenas. Jadi sekali-sekali presentasi di Bappenas misalnya ya. Karena kadang-kala produk inovasi itu kalau tidak diketahui susah dilaksanakan juga. Harus tahu, dan yang tahu itu pengambil keputusan. Nah, makanya perlu diinformasikan kepada Kementerian Kelautan, Kementerian apa aja, Bappenas misalnya apa ya. Karena kalau sudah ada ini, ngapain lagi Bappenas misalnya bikin lagi yang lain. Ini aja yang dipakai kan. Betul. Karya anak bangsa seperti itu. Sudah dikembangkan dari dulu lagi Pak ya. Iya, dari dulu sudah dikembangkan gitu. Jadi bagaimana yang terlihat ya di daerah khusus Jakarta itu,
karakteristiknya bisa nggak dijelaskan karakteristik nelayannya di situ bagaimana sehingga dengan adanya nanti informasi ini mereka bisa apa namanya tuh menjadi semangat gitu loh. Iya Pak. Kalau karakteristik nelayan di Jakarta kan kalau kita melihat di daerah kan kebanyakan nelayan itu di wilayah Penjaringan sama di Cilincing ya Pak ya. Cilincing. Kebanyakan di Cilincing Oh iya, gitu iya, kan iya. Kalau misalnya kita lihat di wilayah Marunda itu kan kebanyakan mereka perikanannya budidaya ya Pak ya. Marunda budidaya tambak. Ya, segala macam itu. Bukan berburu ya. Bukan berburu mereka. Nah, cuman saya jelaskan dari sisi itu dulu Pak ya. Kalau misalnya nelayan-nelayan budidaya itu kan mereka takut sekali Pak karena adanya pencemaran gitu kan. Iya, Makanya iya. ya, sebenarnya ekosistem pesisir mungkin sebagai penyaring alami juga dibutuhkan oleh mereka di sana. Sementara di sana itu kalau dari nelayan Cilincing itu justru di sebelahnya malah industri, misalnya galangan kapal, bangun kapal. Padahal di gitu. sebelahnya ada lokasi, misalnya kayak rumah si Pitung gitu, sebelahnya galangan kapal. Terus ada apa namanya tambang yang batu bara itu lewat, udaranya ke polusi ya? kemari. Jadi mungkin mengganggu hasil mereka sendiri dengan polusi air itu sendiri. Belum lagi ada pabrik-pabrik di sekitarnya misalnya. Makanya ekosistem itu pesisir itu penting dan mereka kepengen sekali mengetahui sebenarnya dampak adanya ekosistem pesisir di sana itu seperti apa, bermanfaat nggak? Karena sejauh ini mereka ya asal nanam aja. Ada yang jatuh dari pohon mangrove langsung ditanam aja yang ada tempat kosong. Iya, iya. Mereka juga suka nanam. Nah, sementara kalau misalnya di wilayah yang nelayan tangkap, kami sudah wawancara juga ada nelayan tangkap yang menggunakan alat yang ke tengah laut Pak. Jauh ada juga ya? yang sekitar di pesisir nangkapnya juga. Mereka sebenarnya walaupun di sana itu nggak ada ekosistem pesisir, tapi mereka kepengen juga Pak. Wah, saya justru bagus Mas karena di sini juga sebenarnya lingkungannya dulunya sebenarnya ada, cuman sekarang jadi pemukiman. Cuman sekarang nih akibatnya panas banget. Misalnya di lingkungan mereka itu jadi panas, jadi Karena banyak bangunan ada misalnya. banyak bangunan, jadi mungkin dia butuh juga ekosistem pesisir itu. Jadi sebenarnya fungsinya itu banyak dan meningkatkan ekonomi juga. Dan nelayan juga walaupun dia nggak berkecimpung langsung apa di dunia yang seperti itu, apa tanaman-tanaman seperti itu, tapi mereka juga kepengen sebenarnya. Bahkan kalau di Penjaringan kan memang sudah wilayah konservasi gitu kan, mangrove-nya di sana kan ada TWK Angke itu, terus ada Eko Mangrove di sana kan. Nah, memang kalau di sana masyarakatnya lebih udah itu Pak, sudah tahu gitu, mangrove itu bagus. Ekosistem pesisir yang lain juga bagus. Jadi mereka bahkan banyak yang mancing-mancing di pinggiran juga dapat ikan gitu. Beda sama yang masyarakat-masyarakat di Cilincing. Mungkin karena pengaruh ini juga sih Pak, makanya itu secara spasial itu berbeda walaupun sama-sama Iya, di itu DKJ yang maksud kan, Pak, spasial ya. itu. Karena di Cilincing ini saya lihat perkembangannya lebih ke masyarakatnya gitu, ngembangin sendiri. Kalau di Penjaringan itu mungkin bantuan swasta dan juga ada pemerintah kan kayak kawasan ekonomi yang pembangunan itu di sana Pak, ada kawasan tertentu misalnya dibangun Pantai Indah Kapuk kan mereka juga lebih terbangun jadinya. Jadi memang apa yang dibuat ini kan memang untuk skala nasional. Iya. Ya memang perlu waktu ya. Iya. Tapi saya pikir sistem yang sudah jalan juga ini kan pasti kan perlu diimprove ya. Karena seperti itu. Pokoknya bagi saya ujung-ujungnya itu teknologi itu harus mensejahterakan masyarakat. Iya. Kita pakai teknologi kalau masyarakat tidak sejahtera percuma. Iya. Iya kan? Itu kan nilai tambahnya begitu kan, harusnya kan sejahtera. Iya. Yang tadinya mahal jadi murah. Betul. Iya kan? Yang tadinya memburu ikan, mencari ikan, jadinya dengan teknologi menangkap ikan. Iya. Bukan lagi memburu ikan, mencari ikan. Sudah tahu ikannya ada di sana gitu loh. Kan tinggal datang kan nangkap. Bukan mencari lagi. Nah, itu kan teknologi. Betul, Pak. Nah, Badan Riset Inovasi Nasional salah satu badan yang memang pakemnya di situ kan. Riset dan inovasi. Dan apa yang dilakukan ini kan inovasi kan. Riset dulu baru inovasi dengan data-data yang komplit gitu ya. Sehingga saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Harun ini karena ini terkait dengan masyarakat pesisir ya. Betul, Pak. Kita banyak yang hidup di pesisir ya. Nelayan-nelayan itu bagaimana kita tingkatkan kesejahteraannya sehingga nelayan-nelayan itu punya kebanggaan jadi nelayan gitu loh. Iya, itu yang saya harapkan memang ke sana, Pak. Jadi dia bangga jadi nelayan karena memang dia bisa sejahtera. Iya. Bukan jadi miskin kan Iya, gitu. iya. Yang sekarang kan konotasinya kan
Nelayan itu kan banyak yang tidak bisa menyekolahkan anak karena dia tidak mampu. Betul, Pak. Padahal dia pemasok ikan ya. Iya. Nah, ya itu tadi seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak Harun ini kan berasal dari kampung Sulawesi dulu ya kan? Iya, Pak. Kan di sana pelaut semua kan? Iya. Nenek moyangnya pelaut kan? Iya. Nah, itu kan urusannya laut ini. Iya. Pesisir kan? Pesisir. Nah, bagaimana kira-kira semangat gitu ya dalam melaksanakan ini untuk kesejahteraan nelayan gitu? Ya, kalau nelayan itu sebenarnya menurut saya memang kan terkait banget sama tangkapan ya Pak ya. Penghasilan mereka kan dari tangkapan ikannya gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya di Jakarta sendiri saja kan kalau kita lihat dari perbandingan antara UMR misalnya ya. Kalau kita kan membandingkan antara UMR Jakarta dengan penghasilan nelayan yang saya coba mengcapture berapa sih penghasilan mereka. Semakin lama itu mungkin kalau menurut saya semenjak 2010 mereka sulit Pak mengejar penghasilan yang setara dengan UMR Jakarta. Kalau misalnya dia fokus sebagai nelayan gitu kan. Makanya sebenarnya tugas kita bersama sih sebagai periset akademisi ataupun pemerintah bahkan masyarakat juga untuk bagaimana mata pencarian tersebut itu masih layak atau seimbang. Salah satunya itu mungkin mulai dulu dari pemanfaatan ekosistem pesisirnya. Ya. Sehingga rantai makanan ikan mereka dari kecil, dari plankton dia dapat bertumbuh dengan baik. Terus dia dapat menghasilkan rantai makanan yang lebih bagus gitu Pak. Dan juga selain itu dia melindungi pesisirnya juga dari kerusakan gitu Pak. Menahan tanah. Gitu. Terima kasih Pak Harun ya atas penjelasannya. Saya pikir ini luar biasa sekali ya. Jadi podcast Bicara Iptek ini memang membahas berbagai macam iptek ya. Dan ini salah satu adalah sumber daya alam, sumber daya pesisir, bagaimana kita mengoptimalkan dengan menggunakan teknologi spasial ya. Valuasi ekonomi dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah untuk memberikan panduan kepada pengambil kebijakan dan dalam rangka mengelola pesisir. Betul. Sehingga ujungnya itu adalah untuk mesejahterakan nelayan ya. Para pelaku ekonomi di pesisir itu. Saya pikir ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pemirsa. Silahkan melakukan komunikasi dengan narasumber ya. Kalau ada ingin nanti ditanyakan atau dikerjasamakan gitu ya. Mungkin itu saja saya sudahi episode hari ini dengan tamu Bapak Harun ya. Peneliti Perekayasa di Badan Riset Inovasi Nasional. Terima kasih atas segala masukan-masukannya ya. Atau informasi atau pengetahuan kepada masyarakat pemirsa ya. Mungkin demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.